Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu, tuan-tuan, handai tolan, dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita awali bincang kita dengan nyeruput kopi. Kembali lagi bersama saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Lagi dan lagi posisi saya sedang berada di warung, dan ini lebih tepatnya jam 3 pagi. Agak senggang, saya seperti biasa ingin dongeng-dongeng di sini. Adapun dongeng yang akan saya paparkan, yang akan saya ceritakan pada kesempatan kali ini adalah tentang perbedaan antara dakwah dan ta'lim. Beda antara mengajak dan mengajar. Jadi dakwah bermakna mengajak. Adapun taklim artinya mengajar. Ini dua hal yang berbeda, namun sering dianggap sama di tengah-tengah masyarakat kita. Terlebih-lebih saya punya pengalaman asli, real. Saya mendengar seorang ustadz besar, seorang yang berilmu, tapi beliau bukan kondang dan terkenal skala nasional, tidak. Beliau ustadz di Tambun ini, di Bekasi ini. Pendidikannya jelas, dari pesantren sampai S1, ilmunya bagus. Akan tetapi jangan pernah kita sungkan, jangan pernah kita silau dengan gelar apabila kita lihat ada pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang semestinya. Bisa saja beliau silap, bisa saja beliau lupa, bisa saja beliau, ya maaf, mungkin belum sampai situ pemahamannya dalam hal itu. Dimana saya pernah mendengar real dengan telinga saya sendiri, seorang ustadz yang berilmu, jebolan pesantren, terus melanjutkan pendidikannya sampai S1. Beliau mengatakan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi yang berbunyi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, kata beliau. Lalu dijelaskan, kalau kita mau menyampaikan satu kebaikan, satu ayat, kata ustadz kita itu, minimal di belakang kita punya stok 10 ayat katanya. Jadi jangan sampai itu aja yang kita tahu, itu pula yang kita sampaikan ke orang. Kalau mau menyampaikan satu ajaran, satu kebaikan, satu ayat,
minimal di belakang ada stok 10 ayat. Katanya seperti itu. Padahal tidak demikian, saudara. Hadis Nabi yang berbunyi balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, itu hadis yang menguatkan tentang hal-hal yang sifatnya dakwah. Kalau berdakwah ini bukan hanya tugasnya seorang ulama, bukan hanya tugasnya seorang kiai, seorang ustadz, ajengan, syekh, habib, dan seterusnya. Setiap kaum muslimin wal muslimat wajib berdakwah sesungguhnya dengan kapasitasnya masing-masing, dengan kadar keilmuannya masing-masing. Bisa juga kita berdakwah dengan profesi kita masing-masing, dengan akhlak kita sehari-hari. Setiap kaum muslimin wal muslimat wajib berdakwah. Lalu apakah kaum muslimin wal muslimat harus banyak stok dulu ayat di belakang sebagaimana yang disampaikan Ustadz tadi? Tidak. Ustadz tadi kan kurang lebih penjelasannya agar berilmu dulu baru mau menyampaikan kebaikan, padahal tidak demikian adanya. Dalam hal-hal lain saya takdim sama beliau. Beliau orang berilmu. Tapi ketika kita melihat ada satu hal yang tidak sesuai, ya jangan ikuti. Jangan selalu mentang-mentang S1, S2, profesor, udah pasti benar, kan nggak begitu juga. Beda antara dakwah dan ta'lim. Apabila dakwah, kewajiban setiap kaum muslimin wal muslimat sebenarnya, walaupun dia cuman paham, cuman tahu satu ayat, nggak ada salahnya dia menyampaikan kepada yang lain. Apa salahnya kita mengajarkan kepada teman kita umpama tentang ayat wala taqrabuz zina, umpama jangan kamu dekati zina. Kebetulan teman kita itu pezina, itu nggak perlu kita harus hafal ayat-ayat hadis-hadis yang lain. Syaratnya kita yang menyampaikan jangan zina, itu aja. Kita mau nasihatin teman kita berzina aja kerjanya. Kita tahu ada ayat yang melarang tentang zina, agama ini melarang zina. Kita nasihati teman kita dakwahi dia, kita ajak dia untuk meninggalkan zina. Nggak harus kita berilmu dulu. Syaratnya yang penting kita yang ngajak jangan zina. Jangan kita nasihatin teman, jangan zina bro, ntar dosa, masuk neraka, ntar hidup berantakan. Kita sendiri yang ngomong mbah moyangnya zina, ya itu salah. Kita bebas, bisa kita berdakwah. Setiap kaum muslimin wal muslimat itu punya kewajiban di pundaknya masing-masing untuk berdakwah sebenarnya. Adapun yang dimaksud Ustadz tadi sebenarnya jangan diartikan ke arah dakwah. Yang dimaksud Ustadz tadi adalah ta'lim. Apabila ta'lim yang artinya mengajar, itu harus orang yang berilmu. Ta'lim muridnya di musola, di surau, di langgar, di masjid, 30 orang, 40 orang, itu harus orang berilmu yang ngajar. Buka kitab. Mau belajar apa? Fikih, tafsir, hadis. Harus orang berilmu yang mengajar. Karena ketika nanti jamaah bertanya, si ustadz harus bisa menjawab, menjelaskan sesuai yang semestinya. Tapi kalau berdakwah, tidak mesti harus berilmu tinggi. Satu ayat yang kita tahu, satu ayat yang kita sampaikan kepada teman kita yang memang nggak mengamalkan ayat tersebut, sah-sah saja. Itu perintah agama. Apa salahnya kita mendakwahkan bismillah kepada orang yang belum paham bismillah, umpama dia masih mu'alaf? Nggak ada salahnya. Jadi dakwah itu artinya mengajak, menyeru kepada Allah dan Rasulnya.
Dan itu diperintahkan kepada setiap kaum muslimin wal muslimat. Terutama kita ajak diri kita sendiri menuju kepada kehidupan yang lebih baik, menjalankan perintah, menjauhi larangan semampu kita. Lalu ketika kita lihat di sekeliling kita, di luar daripada diri kita, apakah itu istri kita, anak kita, tetangga kita, sahabat kita, sedang salah jalan, kita nasihati, kita kasih arahan, itu pun bagian dari dakwah dan itu boleh. Apakah harus yang kasar ngomongnya nyeramahin seorang pemabuk harus ustadz dulu? Kan enggak juga. Cukup dia jangan mabuk, dia berhak untuk bercerita tentang jangan mabuk. Karena kalau orang yang ngajak jangan mabuk tapi dia sendiri mabuk, nanti kena kecaman dengan ayat yang lain di mana Allah berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah kepada orang yang berkata-kata tapi tidak menjalankan. Sedekah, dia sendiri pelit, itu Allah murka. Tapi nggak ada salahnya kita merangsang, bercerita, nasihatin teman yang pelit biar mau bersedekah, sementara kita sendiri nggak pelit, kita sendiri memang suka bersedekah, itu nggak ada salahnya. Mohon maaf, habis saya skip, ada yang beli. Jadi kembali kepada topik, jelas beda antara dakwah dan taklim. Kalau taklim mengajar, yang namanya seorang pengajar tentu harus berilmu untuk mengajarkan, mentransfer ilmu lewat taklim kepada murid-muridnya agar tidak sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dakwah tidak mesti harus orang berilmu, asalkan kita tahu ada ayat yang melarang zina, kita boleh menasihati teman kita untuk jangan zina. Asal kita yakin, kita pernah dengar dari ulama ada ayat yang melarang minum khamr, kita boleh mendakwahkan teman kita, orang sekeliling kita untuk jangan minum khamr. Begitu, saudara. Tapi ingat, rambu-rambu dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, dengan bijaksana, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Karena betapa zalim dan kejamnya seorang Fir'aun, Allah tetap memerintahkan Nabi Musa mendakwahkan Fir'aun dengan berkata-kata yang lemah lembut. Apalagi yang kita hadapi belum orang yang sedolim seperti Fir'aun, dan kita pun bukan Nabi Musa, maka berlemah lembutlah kita dalam menyampaikan dakwah. Jadi jangan dipukul rata bahwa dakwah adalah ta'lim, ta'lim adalah dakwah, itu beda. Dakwah sebenarnya aslinya perintah agama kepada setiap kaum muslimin wal muslimat, saling nasihat menasehati, saling mengajak, itu perintah agama buat setiap kita. Adapun taklim kita serahkan kepada guru-guru kita, para ustadz, para kiai. Jangan kita mau buka taklim kita yang ngajar, kita ilmu kagak ada, ya nggak bisa. Sesat dan menyesatkan yang ada. Begitu saudara-saudari. Lalu saya ingin menjelaskan bahwa keutamaan dakwah itu luar biasa. Kalau ada orang menjalankan sholat umpama lewat media wasilah tersentuhnya dia karena nasihat-nasihat kita, maka orang yang menjalankan sholat dapat hidayah lewat lisan kita, lewat dakwah kita. Kita pun kebagian pahala sholat yang dia kerjakan. Luar biasa pahala dakwah. Kalau ada orang berhenti berbuat maksiat karena merenung dengar dakwah kita, dengar kata-kata kita, taubat dia, berhenti dia dari judi, berhenti dia dari minuman keras,
pahala taubatnya dia dapat, dan kita pun dapat tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Di situ keistimewaan dakwah. Orang yang mengerjakan amal soleh, orang yang ibadah, tapi kalau dia ibadah lewat tersentuh karena lisan kita, karena kata-kata kita, karena dakwah kita, berapa besar pahala yang dia dapat, sebesar itu pula lah kita mendapatkannya. Itu keistimewaan dakwah. Maka jangan kecil hati, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk saling nasihat menasihati di antara kita. Itu bagian daripada dakwah, bukan ta'lim itu. Seorang teman yang baik, seorang teman yang sejati, bukan teman yang selalu membenarkan temannya, bukan sahabat yang selalu membenarkan sahabatnya, tapi sahabat sejati adalah yang mau mengajak benar atau mengingatkan kebenaran tatkala kita memang sedang salah jalan. Itu sahabat yang begitu rawat sebenarnya. Pada prakteknya kan tidak. Kalau sahabat kita udah nggak enjoy lagi menurut kita, udah nggak asik lagi menurut kita, tinggalin. Salah. Dia sedang menjalankan perintah agama dengan menasihati kita. Dan kalau kita mau menasihati orang, ya tadi, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijak dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Seperti contoh idola saya, Bang Haji Rhoma Irama, lewat lagu-lagunya beliau berdakwah. Berapa banyak orang taubat dari meja judi karena dengar lagu beliau. Berapa banyak orang berhenti minum minuman keras karena dengar nasihat beliau lewat lagu-lagunya. Berapa banyak orang semakin cinta, semakin dekat dengan agama ini karena senang dengan lagu-lagu beliau. Maka semua pahala orang yang mengerjakan kebaikan sebab tersentuh hatinya dengar lagu-lagu Rhoma Irama, Bang Haji Rhoma Irama pun dapat pahalanya utuh seperti orang yang mengerjakan ibadah tadi. Itu istimewaannya dakwah. Kalau berdakwah kita luruskan niat. Semata-mata kita berdakwah kepada teman kita, bernasihat kepada teman kita, lillahi ta'ala, karena perintah Allah. Jangan karena embel-embel lain, karena kita biar terlihat pintar, karena kita biar terlihat benar. Gak usah pakai embel-embel lain. Maka insya Allah besar manfaatnya untuk kita nanti. Bahkan ulama-ulama besar punya pendapat tentang sebuah ayat yang berbunyi, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah, menyeru, mengajak kepada Allah. Kata, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Siapa yang lebih baik perkataannya ditafsirkan oleh para ulama, siapa yang lebih baik agamanya. Jadi, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya ditafsirkan oleh para ulama, ulama-ulama besar, dengan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang berdakwah menyeru kepada Allah. Karena ketika kita luruskan niat berdakwah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja, sesungguhnya yang lebih dulu diperbaiki oleh Allah bukan orang yang sedang kita dakwahi, tapi kita sendiri. Allah akan mendahulukan kita selaku pendakwah untuk memperbaiki kekurangan kita, memperbaiki diri kita dibanding orang yang kita dakwahi. Ketika kita dakwah kepada si fulan, Allah itu akan lebih dulu memperbaiki kita, baru selebihnya buat si fulan yang kita dakwahi. Itu penjelasan ulama-ulama ahli hadis. Besarnya keistimewaan berdakwah.
Maka jangan pakai teori ustadz tadi yang mau memonopoli dakwah hanya untuk para ustadz, dakwah hanya untuk para kiai. Siapa bilang? Taklim buat para ustadz, buat para kiai, karena mereka yang berilmu, mereka ulama, mereka yang paham. Tapi dakwah, setiap kaum muslimin wal muslimat wajib berdakwah, saling nasihat, menasihati, mengajak kepada kebaikan, melarang temannya untuk melakukan keburukan. Setiap kita wajib. Jadi luruskan niat ketika kita menasihati seseorang, teman, semata-mata karena Allah saja, karena perintah agama saja. Dengan itu, insya Allah yang lebih dulu diperbaiki adalah kita, baru kemudian objek dakwah kita. Dan manfaat yang kedua, kalau kita berdakwah, mengajak teman, mengajak orang-orang yang di sekeliling kita, kalau memang mereka sedang salah jalan, manfaat yang kedua adalah siapa tahu nanti kita ke depan dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sangat tersesat, di luar dugaan. Yang tadinya kita soleh 5-10 tahun ke depan kita menjadi biang kerok, kita menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi kan siapa tahu ketika kita tersesat di kemudian hari, insya Allah karena kita tadinya pernah menasehati teman kita menuju jalan yang lebih baik dan lebih benar, Allah pun akan kirim orang lain untuk mendakwahi kita, untuk mengingatkan kita, untuk menyentuh relung jiwa hati kita dengan kata-katanya, agar kita berpikir untuk berhenti melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ini yang saya lakukan seperti di video ini kategorinya dakwah, bukan taklim. Kalau dakwah saya nggak berhak, saya orang awam, saya orang bodoh, saya bukan orang berilmu. Tapi kalau dakwah saya berhak. Umpama contoh, dalam video YouTube saya ada dongeng saya itu, kajian saya itu tentang penjelasan tentang penglaris, yang mana isinya saya ngajak semua pedagang jangan mau pakai penglaris. Nggak benar. Saya ngajak pedagang seperti itu. Saya berhak. Kenapa saya berhak? Memang saya dagang nggak pakai penglaris. Kecuali saya ngajak orang jangan pakai penglaris, saya sendiri biangnya penglaris, itu baru salah. Contoh yang kedua, di video YouTube saya ini ada judulnya apa ya? Saya jarang nonton sih video saya sendiri. Cuman rekam upload. Ada judulnya di video saya ini, saya menjelaskan tentang apa? Coba apa tuh? Lupa saya. Tentang berjuang, kalau nggak salah ada tentang berjuang. Saya berhak menjelaskan tentang berjuang. Kenapa? Saya sendiri berjuang. Kecuali saya menjelaskan biar orang berjuang, tapi saya malas-malesan. Nah itu kena ancaman kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berkata-kata tapi tidak laksanakan kata-katanya sendiri. Jadi mulai sekarang hapus mindset bahwa dakwah hanya milik ustadz, hanya milik kiai, hanya milik ulama. Tidak. Mereka para ustadz, para kiai berdakwah juga, tapi mereka juga taklim. Kalau yang awam seperti saya ini hanya berhak berdakwah, nggak berhak buat taklim, gelar pengajian. Saya miskin ilmu. Tapi kalau cuma sekedar ngajak teman sholat, ya nggak perlu saya harus paham kitab-kitab itu semua dong. Sahabat Nabi itu nggak semuanya ulama, nggak semuanya berilmu, tapi semua sahabat Nabi berdakwah. Nah, sahabat Nabi itu semuanya berdakwah, tapi nggak semua sahabat Nabi taklim, mengajar, enggak. Ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Karena nggak semua sahabat Nabi berilmu. Yang taklim, yang mengajar dari kalangan sahabat ya yang berilmu. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, ahli tafsir tuh.
Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu gudang ilmu tuh. Mereka gelar pengajian. Tapi kalau sahabat yang tidak berilmu, bukan kalangan ulama di kalangan para sahabat, ya berdakwah. Begitu, saudara-saudari. Nggak usah malu, nggak usah, biasa aja, nggak usah gengsi kita dibilang sok bener, sok suci. Daripada gua sok preman, mau apa lu? Lebih enak kan kita ngelihat teman sok preman, dikira kita takut sama dia gitu. Bercanda bro, bercanda. Nah, gaya kita dalam berdakwah di kehidupan sehari-hari ya jangan bikin orang enak juga dong, dalam artian lagi nongkrong sama temen 4 orang 5 orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya orang ini si Musa udah lama dia begitu. Kan begitu orang jadinya. Nggak usah bawa ayat, nggak usah bawa hadis, langsung artinya aja kalau mau berdakwah. Kita bukan ustadz kok. Kita bukan ulama kok. Yang ada teman kita risih, jaga jarak sama kita. Nggak jadi kita mau menyampaikan kebaikan kepada dia. Kan begitu. Tampilan biasa saja, bukan berarti harus pakai udeng gitu baru berdakwah. Yang pakai udeng silakan, sunnah. Ya tapi kalau saya dagang sembako pakai udeng, Bu, ya pikir sendiri dah. Bisa pakai udeng kalau saya Jumatan. Kalau saya sholat 5 waktu pakai, kadang-kadang pakai sorban, saya pakai udeng, pakai jubah. Jadi warung ya jangan begitu dong. Ntar jubah nyangkut ke paku robek, sayang. Ntar lagi ngerokok, bara api kena ke jubah robek, bolong, sayang. The right man on the right job please. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, masih banyak saya mau ngomong sebenarnya nih. Cuman nggak boleh udah 27 menit, ntar pada bosan. Ini aja dulu ya kesempatan ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf, salah-salah kata mohon maaf. Yang baik, yang benar, yang manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan, kesalahan, kegagalan nih dari saya pribadi, orang awam dan bodoh ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.